Memasuki semester kedua tahun 2026, lanskap dunia usaha global dan domestik dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Geopolitik Timur Tengah yang memanas, tekanan rantai pasok, hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan nyata bagi perekonomian Indonesia, baik di sisi pemerintah maupun pengusaha. Di tengah ketidakpastian situasi perekonomian global, data menunjukkan konsumsi domestik Indonesia masih relatif terjaga. Meski demikian, resiko perlambatan ekonomi tetap mengintai. Kredibilitas fiskal dan tingginya biaya utang global kini menuntut langkah selektif dari pembuat kebijakan, terutama oleh Menteri Keuangan dalam mengelola APBN. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, di tengah sempitnya ruang fiskal, strategi yang harus diambil oleh Menteri Keuangan sebenarnya sangat sederhana, namun memerlukan keberanian politik yang tepat. Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi 3, naikkan, potong, pinjam. Itu hanya 3 itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong atau pinjam. Gak ada opsi lain. Kalau Anda nggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda nggak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet nggak bisa diapa-apain. Ya. Nah, persoalannya adalah mungkin nggak menaikkan. Nggak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue, taxnya mesti dinaikkan. Increase that. Nggak mungkin juga. Siapa ya kalau mau pinjam uang sekarang, cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi 3. Cut the spending selectively. Menurut Chatib, rasionalisasi belanja secara selektif adalah jalan terbaik untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini mengingat 23% pelemahan rupiah dijelaskan oleh faktor risiko fiskal negara. Tidak hanya pemerintah, tekanan ekonomi ini juga membuat para pemimpin bisnis sektor swasta harus berpikir lebih tajam. Data survei menunjukkan tingkat optimisme para CEO di Asia Pasifik mengalami penurunan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Menyikapi hal tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi menegaskan bahwa perusahaan swasta harus meninggalkan cara-cara lama dan bertransformasi lebih disiplin. Strategi pertumbuhan harus difokuskan pada efisiensi berbasis data dan integrasi teknologi. Melalui strategi Scale Smarter and Execute Faster, Grab menunjukkan bagaimana adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI bisa membantu pelaku usaha bertahan serta tetap tumbuh di tengah landscape yang tidak menentu. Di Grab, kami percaya bahwa peluang pertumbuhan masih sangat terbuka. Namun ruang untuk tumbuh itu dengan cara yang lama semakin sempit. Peluang tersebut perlu dikejar dengan cara yang lebih disiplin. Bagaimana kita memilih prioritas dengan lebih tajam, mengeksekusi dengan lebih cepat, dan memastikan bahwa setiap inisiatif itu benar-benar berdampak. Inilah yang kami maksud dengan Scale Smarter and Execute Faster. Bagi Grab, Scale Smarter berarti bertumbuh dengan pilihan yang lebih jelas, memilih area yang benar-benar menciptakan nilai, tentunya dengan data. Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, pemerintah yang kredibel dengan eksekusi taktis dari pelaku usaha berbasis teknologi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menavigasi babak baru pertumbuhan ekonomi yang berdampak di masa depan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.